Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berbicara kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Supaya firman itu boleh tertabur di tanah yang baik dan subur Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Saudara diberkati Tuhan. Saudara suka setting seperti ini atau suka yang di tempat di atas di main sanctuary dan gak kelihatan gitu? Hah? Yang suka di atas yang mana? Angkat tangan. Nah, yang lebih suka di sini angkat tangan. Berarti lebih banyak yang di sini nih. Nah, saya usul kalau bisa minggu depan ada makanan juga Tante Ike, ada kopi, ada teh, ada makanan gitu. Jadi ada fellowship ya. Setuju nggak? Ada, hari ini ada? Oh, bagus ya. Oke. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dan renungkan satu firman Tuhan. Saya ingin cerita sedikit ya. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah, ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala saya pada waktu itu, dia juga sebagai mentor, cerita banyak, terus kemudian saya juga bercerita bagaimana saya ingin bertumbuh dalam Tuhan. Terus dia tanya begini, Steve, apa rencana kamu? What is your plan? Strategi kamu untuk bisa bertumbuh apa? Saya tersentak terus terang. Saya jadi bingung bagaimana menjawabnya. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang ingin bertumbuh dalam Tuhan? Amin. Semua ingin bertumbuh ya? Amin. Kesia, kamu punya strategi nggak untuk bisa bertumbuh? Apa strateginya? Amin, amin. Nah, pada waktu itu saya nggak sehebat Kesia. Saya nggak punya strategi, saudaraku. Saya nggak tahu, saya cuma ditanya, saya jawab aja. Tapi begitu ditanya balik bahwa apa strateginya, saya nggak punya strategi. Saya nggak tahu bahwa saya harus punya strategi atau punya rencana gitu ya. Nah, saya ingin bagikan setelah saya mulai semakin dewasa, saya mulai merenungkan. Nah, saya ingin bagikan satu strategi supaya saudara semoga bisa menjadi berkat dan saudara tangkap, terus kemudian ini boleh saudara mulai praktekkan. Ya. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia ditempatkan di Taman Eden. Dan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Kejadian 2 langsung setelah itu Tuhan berkata begini, pohon semua buah boleh kamu makan, tapi khusus pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Lalu setelah Tuhan bicara begitu, Tuhan berkata satu sama lain. Dia berkata gini, tidak baik manusia seorang diri saja. Kita akan buat penolong bagi dia. Nah, selama ini, sampai pada waktu itu, saya berpikir, ini tentang hubungan suami istri. Ya kan? Saudara sering mendengar khotbah ini tentang suami istri. Tidak baik manusia seorang diri saja, sehingga dia harus memiliki penolong. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat, setelah saya renungkan dan perhatikan, ternyata ini bukan cuma sekedar tentang suami istri. Saya ingin sampaikan, di mata Tuhan tidak baik a man is alone. Artinya kalau dia mau kuat, dia mau bertumbuh, dia nggak mungkin seorang diri saja. Tidak ada yang namanya lone ranger dalam Tuhan. Semua manusia memerlukan yang namanya komunitas. Nah, lebih dari itu, manusia memerlukan yang namanya friends atau sahabat lebih tepat lagi. Beberapa tahun yang lalu anak saya Carolee memberi saya buku First Friend judulnya. Ternyata presiden-presiden di Amerika kalau diperhatikan dirujuk, mereka yang berhasil itu mempunyai minimal 1 atau 2 sahabat. Nah, saudaraku ada diceritakan di buku itu. Pada waktu itu, para penasehat presiden itu sudah sepakat ketika Bill Clinton selesai menjabat jadi presiden, kemudian wakilnya secara natural akan diusulkan oleh Partai Demokrat pada waktu itu Albert Gore.
Tapi para penasehat itu bicara kepada petinggi-petinggi partai. Dia katakan gini, orang ini tidak mungkin menang. Kenapa tidak mungkin menang? Karena he has no friend. Jadi ketika dia ditanya siapa teman sahabat karibmu, dia nggak punya teman. Dan kalau dia tidak mempunyai teman-teman, dia nggak akan mungkin bisa kuat. Nah, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan hari ini. Mungkin ini akan menjadi strategi yang sangat-sangat penting buat setiap kita di tempat ini. Saudara, ada pepatah berkata begini, show me who your friends are, and I tell you who you are. Tunjukkan siapa teman-temanmu, dan aku beritahu siapa engkau. Saudara mau tahu siapa karaktermu yang sesungguhnya? Perhatikan siapa teman-temanmu. Karena tanpa sadar, teman-temanmu itulah indikasi paling penting, paling akurat untuk menunjukkan, untuk melukiskan siapa saya. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk mungkin secara singkat nanti saudara lihat dan lompat-lompat ya. Saya akan di kitab 1 Tawarikh 27. Kalau nanti saudara baca mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang 34. Saudara akan melihat ada rentetan orang-orang hebat yang dipilih Daud. Ada orang-orang yang dipercayakan oleh Daud untuk mengawasi perang. Jadi panglima perang. Ada orang yang dikuasai untuk menangani semua urusan hutan. Ada yang diberi kekuasaan untuk mengurusi semua ternak-ternak hewan, gitu ya. Kambing, domba, lembu, sapi dan sebagainya. Ada yang diberi kekuasaan ini dan itu. Kalau dalam abad modern ini boleh dikatakan ini menteri-menterinya Daud, gitu ya. Orang-orang pilihan Daud. Dan mereka punya posisi-posisi penting. Di antara semua orang-orang hebat itu, 1 Tawarikh 27 ayat 33 berkata gini, Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Saudaraku, tiba-tiba di antara semua menteri, ada menteri kehutanan, menteri pertanian, ada menteri ini, menteri itu dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu kantor, namanya the office of a friend. Kantor seorang sahabat. Kantor di mana Daud menentukan, ini penting. Posisi ini sangat penting. Husai orang Arki ini harus diberi jabatan khusus. Jabatannya apa? My friend. Loh, ini aneh. Yang lain ada panglima pertahanan, ada menteri kehutanan, menteri pertanian ini dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa ini tiba-tiba kok janggal gitu ya? Tapi bagi Daud ini penting. Ini raja pertama yang menentukan. I need a friend. Aku butuh orang. Saudara tahu, Husai itu pada waktu Daud hampir dikalahkan, hampir hancur. Ketika yang mencoba membunuh dia adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Daud berkata gini, Husai, kamu jangan ikut dengan saya. Kamu pergi nasihati anakku, yaitu Absalom. Sudah tahu, tanpa Husai memberi nasihat kepada Absalom, semua rahasia Daud itu pasti akan terbongkar. Dan Daud pasti akan hancur dan mati. Daud tidak bisa dikalahkan oleh Saul. Daud tidak bisa dihancurkan oleh raja-raja Filistin, raja-raja Amalek dan sebagainya. Tidak mungkin mampu menyentuh Daud. Tapi anaknya sendiri tahu persis kelemahan Daud. Jadi Daud harus kirim orang yang paling luar biasa. Yang dikirim bukan panglima perang. Yang dikirim adalah Husai, orang Arki. Saudaraku, kemudian Husai mencoba menasehati Absalom. Bahkan Husai mematahkan semua rencana busuk daripada Absalom. Sehingga akhirnya Absalom tidak mampu menghadapi Daud. Kenapa? Karena ada sahabat bagi Daud. Kemudian setelah Daud mati, Daud dalam masa hidupnya, dia didampingi oleh seorang yang namanya Nathan, Nabi Nathan. Setelah Daud mati, Salomo anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kemudian di kitab 1 Raja-Raja 4, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya, saudara akan melihat apa yang dilakukan oleh Salomo.
Saya ingin ajak saudara untuk melihat 1 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa, menjadi panitra negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Tuh, menteri keuangan ada di situ. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Natan mengawasi para kepala daerah. Sabut bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Salomo mengulangi apa yang Daud lakukan. Setelah semua diatur, Salomo masih merasa kurang. Aku perlu satu office. Aku perlu satu tempat untuk menjadi bukan cuma sebagai penasehat. Just a friend. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan dan memikirkan, adakah 1, 2, 3 orang atau 4 orang yang saudara betul-betul bisa katakan, that's my friend. Orang ini akan pasang badan buat saya. Orang ini akan menjaga saya. Kalau saudara ingin tetap teguh, saudara ingin maju terus, makin kokoh, semakin kuat dalam karakter, dalam iman saudara. Saya ingin sampaikan, ibadah saja nggak cukup. You need a friend. Orang-orang yang betul-betul bisa meneguhkan saudara, bisa menghardik saudara ketika saudara tidak mungkin dapat pergi kepada Tuhan. Saudara mungkin heran, apa mungkin saya nggak dapat pergi kepada Tuhan? Ia hanya sejauh doa. Ya, betul. Tuhan hanya sejauh doa. Nggak mungkin saya nggak bisa datang kepada Tuhan. Let me tell you, secara jujur, semua kita termasuk saya, ada waktu-waktunya saudara betul-betul tertekan, betul-betul lemah, bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwamu saudara lemah. Saudara betul-betul mungkin mempertanyakan, apakah betul ada Tuhan? Apakah betul Tuhan itu hidup? Apakah betul Tuhan mengasihi saya? Apakah betul Tuhan mendengar saya? Apakah betul Tuhan memperhatikan saya? Nah, dalam waktu-waktu seperti ini, orang-orang yang bisa bertahan, yang bisa kokoh kuat, itu hanya orang-orang yang punya beberapa orang di sekelilingnya, yang disebut friends, sahabat-sahabat. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat 2 kisah ya, yang dituliskan secara sederhana. Nah, sebelumnya, hari-hari ini menjadi semakin penting untuk kita perhatikan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang mengikuti hari-hari ini. Saudara yang pernah mendengar ada yang namanya hari-hari ini di berita-berita, ada yang namanya The Epstein File. Ada yang mendengar The Epstein File? Saudaraku, dunia sedang digoncangkan tentang satu perkara, yaitu Jeffrey Epstein dengan satu partnernya yang namanya Ghislaine Maxwell. Saudaraku, Jeffrey Epstein ini adalah seorang Yahudi. Ghislaine Maxwell juga seorang keturunan Yahudi. Ini terutama Jeffrey Epstein, ini adalah orang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai satu pulau, Epstein Island. Dan di pulau itu, dia melakukan segala macam kemaksiatan, pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Dan klien-kliennya, orang-orang yang menikmati ini adalah orang pilihan. Nggak sembarangan orang. Hari-hari ini, pemimpin-pemimpin dunia sedang digoncang karena ini, di Epstein File. Kongres Amerika membuka Epstein File ini. Semua email, semua foto, semua dokumen, orang-orang yang pernah datang dan menikmati servis daripada Jeffrey Epstein, itu dibuka dan dipertontonkan. Sudah tahu? Ada nama Bill Gates. Sampai dia harus bercerai dengan istrinya. Ada namanya Prince Andrew, Pangeran Andrew. Sekarang tidak lagi disebut sebagai Prince Andrew. Dicopot semua jabatan-jabatannya. Dia mempunyai satu gelar namanya The Duke of York. Duke, satu pangeran dari York. Dicopot semuanya. Sekarang disebut sebagai Andrew Mountbatten Windsor. Karena bapaknya pangeran, siapa itu papahnya namanya saya lupa. Bukan. Charles itu kakaknya.
Pangeran Philip, ya. Pangeran Philip itu nama belakangnya adalah Mountbatten. Jadi disebut Andrew Mountbatten Windsor. Dan dia bahkan dipaksa keluar daripada Windsor Palace. Saudaraku, karena dia ada di situ, foto-fotonya, dia nggak bisa mengelak. Donald Trump sedang digoncang. Ada satu senator, satu orang tokoh cukup kuat di Inggris. Namanya pun disebut sebagai Lord Peter Mandelson. Lord Peter ini sampai harus dicopot jabatannya sebagai ambasador UK di Amerika. Dan sekarang Perdana Menteri UK sendiri, yaitu siapa itu? Keir Starmer, itu sedang digoncang karena dialah yang meng-appoint orang ini. Nah, saudaraku, pemimpin dunia itu sedang goncang. Beberapa hari yang lalu Bill Gates diinterview. Gimana rasanya kamu ada di Epstein File? Gimana perasaan kamu dibongkar semua rahasianya? Bill Gates mengakui salah dan dia minta maaf. Kemudian dia berkata gini, I choose a wrong friend. Aku memilih teman yang salah. Semua mereka mengakui karena saya bersahabat dengan Jeffrey Epstein. Maka saya terbujuk dan saya terbawa menikmati sesuatu yang menghancurkan bukan hanya rumah tangganya, karirnya, nama baiknya, reputasinya, bahkan beberapa harus kehilangan semua embel-embelnya. Prince Andrew kehilangan gelar-gelarnya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kalau saudara salah memilih teman, bukan hanya teman hidup, teman persahabatan, mungkin saudara akan terbawa kepada satu area atau satu hal yang akan membuat saudara bukan hanya terguncang, tapi terhambat betul-betul sampai saudara nggak bisa lagi melihat semua rencana Tuhan, apalagi bisa bertumbuh. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ada dua kisah yang saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan. Ya. Yang pertama ditulis di Markus 2. Perhatikan Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan baca pelan-pelan, saudara lihat dan perhatikan pelan-pelan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tepat tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, sekarang coba saudara visualize, saudara bayangkan apa yang terjadi. Tempatkan dirimu sebagai orang lumpuh. Orang lumpuh nggak bisa jalan, tapi mungkin tangannya masih bisa bergerak gitu ya. Mulutnya bisa ngomong, matanya bisa melihat. Dibawa, digotong. Bayangkan, digotong-gotong. Mungkin dia merasa malu, merasa cangguh. Ini mau dibawa kemana? Udahlah, nggak usah banyak omong. Dibawa, digotong-gotong. Dipandu oleh 4 sahabatnya. Begitu sampai di depan pintu gereja gitu ya. Ternyata penuh sesak, nggak bisa masuk. Jadi mereka mau maksa masuk pun nggak bisa masuk. Nggak ada tempat duduk, nggak ada tempat sama sekali. Saudara tahu apa yang dilakukan? Mereka naik ke atas atap. Saudara bisa bayangkan, nggak usah orang lumpuh. Orang biasa pun digotong, digendong naik ke atas atap. Coba nanti saudara pulang, minta 4 orang ajak saudara ke atas atap. Saudara kemungkinan besar saudara akan teriak-teriak. Hati-hati, jangan, nggak usah, udah pulang aja. Saudara, orang lumpuh itu pasti akan teriak-teriak sepanjang dia diangkat ke atas. Dikerek, mungkin 2 orang di bawah, 2 orang ngerek, ayo pelan-pelan, ayo dikerek pelan-pelan. Saudara bisa bayangkan, orang lumpuh ini teriak-teriak, mungkin dicaci maki itu 4 orang ini. Udin, Ujang, udah nggak usah. Pulang aja, pulang. Ngapain begini caranya? Tapi 4 orang ini nggak peduli. Digeret terus, dibawa naik ke atas. Sampai di atas, dijebol atapnya. Saudara bisa bayangin, ini rumah orang, saudaraku. Kalau saudara bayangin, saudara sedang dibawa oleh 4 orang,
Dan rumah orang lain sampai dijebol hanya supaya menurunkan saudara. Saudara bisa bayangkan, aduh, gue udah mungkin bisa jatuh, bisa tambah lumpuh. Tadinya lumpuh, sekarang bisa patah tulang nih, bisa patah leher. Kalau kepleset sedikit pasti jatuh. Dan dia bayangin, dia udah teriak-teriak, gak digubris oleh 4 orang ini. Terus diturunin. Kira-kira bayangin seluruh mata memandang kepada orang lumpuh ini. Mungkin diolok-olok, mungkin dipertanyakan, ini ngapain ini orang gila nih, sampai berbuat seperti ini. Dia paksa sampai turun di depan kaki Yesus. Saudara tahu ada sesuatu yang menarik. Alkitab berkata gini, ketika Yesus melihat ke atas, dia nggak dicegah. Ngapain kalian sampai bobok tembok, bobok atap rumah orang? Nggak dicegah, dibiarkan. Yesus melihat 4 orang ini, lalu berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Saudaraku, ini satu hal yang akan memblow up saudara punya pandangan iman. Bagaimana mungkin Tuhan melihat imannya katakanlah Christian, Henny, Minggu dan sebagainya, tapi kemudian berkata kepada Stephen bahwa dosamu sudah diampuni. Apa jasanya orang lumpuh ini? Dia nggak punya jasa apa-apa. Dia nggak melakukan apa-apa, bahkan dia marah-marah kepada temannya. Saudara bisa bayangkan ya, Bapa di surga ngelihat ini 4 orang gila seperti ini. Nurunin 1 orang lumpuh. Dan dia bergumam dalam hatinya. Berkata kepada orang lumpuh ini, you will be okay. Engkau akan punya masa depan. Engkau akan punya hari esok yang baik. Kenapa? Karena engkau bersahabat dengan 4 orang ini. Bisa saudara mengerti ini? Yang punya iman 4 orang ini. Tapi Tuhan berkata, your sin is forgiven. Dosamu diampuni. Apa jasanya? Dia nggak mengaku dosa, dia nggak mengaku apapun sama sekali dia nggak lakukan. Tapi satu hal yang saudara perlu ingat, tanpa 4 orang ini, dia nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Seringkali ada waktunya saudara dan saya akan menjadi seperti orang lumpuh ini. Saudara tidak mampu bertemu dengan Tuhan. Bukan karena fisikal. Saudara pernah mengalami ini atau saya sendiri satu-satunya yang pernah mengalami? Mau berdoa males, gak punya kekuatan. Mau cari wajah Tuhan, gak punya semangat. Betul-betul sepertinya pergumulan atau letih lesu itu begitu menindih. Kita gak punya semangat. Gak punya kemampuan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami ini? Nah, saat-saat seperti itu, saudara bisa merasakan bahwa satu-satunya yang bisa membawa saudara adalah kalau engkau punya sahabat-sahabat, teman-teman yang seperti ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat hal yang kedua. Dituliskan di Yohanes 5. Saya nggak akan baca seluruhnya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan di ibadah raya. Yohanes 5, saya akan bacakan ayat 5 sampai 7. Ini di pinggir kolam Bethesda. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama diam dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang. Saudaraku, orang lumpuh ini disembuhkan Tuhan. Tapi setelah 38 tahun, ada begitu banyak waktu, wasted, sia-sia, 38 tahun. Mungkin dia sudah bisa menjadi profesor doktor 3 kali selama 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, begitu banyak waktu terbuang. Begitu banyak kesempatan terbuang. Hanya karena apa? He has no friend, nggak punya teman. Ujung-ujungnya memang Tuhan tolong. Tapi bayangkan 38 tahun. Nggak tahu dia umur berapa, kemudian dia akan hidup berapa lama lagi. Tapi 38 tahun itu waktu yang cukup lama dalam hidup manusia. 38 tahun terbuang sia-sia. Hanya karena satu perkara. He has no friend, nggak punya teman. Saudara bayangkan 2 kisah ini. Dua-duanya orang lumpuh. Dua-duanya tidak dapat datang kepada Tuhan. Sampai yang kedua, yang ada di kolam Bethesda, Tuhan sendiri yang datang kepada dia. Tapi kalau dia punya teman, kalau seandainya dia punya sahabat, seperti orang lumpuh yang berada, yang dipanggul oleh 4 orang sahabatnya.
Seandainya orang lumpuh di kolam Bethesda persis seperti orang lumpuh yang diturunkan persis di depan kaki Yesus, mungkin dia nggak harus nunggu 38 tahun. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hari ini coba pikirkan, renungkan, kenapa saya bisa lemah? Kenapa saya sering nggak kuat? Sering mempertanyakan kedaulatan Tuhan, sering mempertanyakan cinta Tuhan. Kenapa saya nggak bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh? Kenapa saya nggak bisa bertemu dengan Tuhan? Kenapa saya nggak bisa bertumbuh secara karakter, secara kedewasaan? Saudaraku, saya ingin sampaikan, maybe, just maybe, engkau nggak punya teman. Nah, hari ini coba renungkan bagi diri kita sendiri. Kenapa Daud penting sekali untuk membuat satu tempat khusus dalam hidupnya, dalam pemerintahnya, the office of a friend. Ini kantor sahabat. Karena setiap kali dia punya masalah yang paling pelik, dia harus datang kepada sahabatnya. Saudaraku, kita tentu langsung berhubungan dengan Tuhan. Tapi kita masih manusia. Nah, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan satu perkara hari ini. Adakah satu orang saja, atau bahkan 2, 3, dan 4 orang-orang yang kau beri otoritas kepadanya, yang bisa mengatakan, stop, don't do it. Jangan lakukan ini. Karena kalau kamu lakukan ini, kamu pasti akan hancur. Dan kalau saudara maksa, dia akan seret saudara, dia akan ikat saudara, dia akan paksa saudara bawa kepada Yesus. Kira-kira ada nggak orang-orang seperti ini dalam hidupmu? Kalau saudara mau kuat, kalau saudara mau betul-betul kokoh, let me give you one strategy. Satu strategi supaya bisa kuat. Setelah saya renungkan, Tuhan, saya mau hidup saya ini dikitari oleh orang-orang yang tanpa tedeng aling-aling mengatakan ini salah, ini bahaya. Kalau kamu lakukan seperti ini, engkau akan jatuh. Sudah tahu, hamba Tuhan sekalipun bukan berarti dia sempurna. Dia bisa salah. Dan kesalahan itu bukan terjadi tiba-tiba. Itu mulai ada baunya, mulai ada gerak-gerik yang aneh, mulai ada hal-hal yang nyimpang sedikit-sedikit. Orang-orang yang ada dekat dengan saudara itu akan tahu persis, ini udah ngawur nih, ini udah nggak benar. Kalau kita mau jujur, kita mau sensitif terhadap ini, kita berikan keleluasan untuk orang-orang itu menegur kita, menasehati, membimbing, menopang kita. That's a friend. Nah, saudaraku, hal ini saya rindu benar-benar supaya saudara belajar satu kebenaran ini sebagai sesuatu yang bukan cuma sekedar klise, cuma sekedar diomong gitu aja. Tapi betul-betul renungkan, Tuhan, adakah seseorang atau 2, 3, 4 orang yang betul-betul menjadi sahabat, nggak memperdulikan semua itu, demi untuk menjaga supaya saya tetap kokoh, demi untuk membawa saya semakin berhasil untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku, ada seorang petani, dia biasa pergi berkebun, kemudian satu sore ketika dia pulang dari berkebun, dia jalan, dia lewat di depan semak-semak, di depan rumput-rumput kering, ada sebutir telur. Dia lihat, oh ini telur jatuh, mungkin telur ayam atau telur burung jatuh dari pohon. Jatuhnya untung ke rumput-rumput kering, sehingga nggak pecah. Petani ini lihat, wah ini bagus juga nih telur, dibawa pulang. Mau didadar, sayang, udahlah dicampur dengan ayam yang lagi ngerem, ayam kampung. Dimasukin, dierami bersama dengan ayam kampung. 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, menetas. Anak-anak ayam menetas, telur burungnya pun menetas. Lalu diberi makan sama-sama ayam, ikut sama-sama ayam. Ternyata ini adalah anak Raja Wali, telur burung Raja Wali. Semakin besar, dia matok-matok seperti ayam, dia ceker-ceker tanah seperti ayam. Terus ngomong dengan teman-teman, siblingnya, saudara-saudara yang adalah ayam-ayam kampung yang lainnya. Dia katakan, Udin, Ujang, itu ada burung apa ya di atas ya? Si Udin, si Ujang ngeliat, nggak ada apa-apa. Itu loh burung yang sedang menikung-nikung, meliuk-liuk. Lihat lagi si Udin, si Ujang, nggak ada apa-apa. Udahlah, nggak usah menghayal, nggak usah mimpi di tengah hari bolong. Tapi Mami pernah ngomong, ada satu burung yang sangat gagah perkasa, yang paling ditakuti oleh semua unggas. Itu namanya burung Raja Wali.
Tapi nggak usah pikirin itulah. Udahlah, nggak usah mimpi di siang hari bolong. Ayo kita makan. Anak Raja Wali ini melihat ke atas. Betapa gagahnya Raja Wali dewasa sedang terbang, meliuk-liuk di angkasa. Sesekali dia menukikan, dia berbalik lagi. Tapi karena saudara-saudaranya si Udin, si Ujang bilang nggak usah dipikirin. Akhirnya anak Raja Wali ini makan kembali bersama dengan ayam-ayam lainnya. Matok-matok seperti ini. Makan cacing, makan ini, makan itu. Dia tumbuh sebagai burung Raja Wali yang hidup seperti ayam. Dan dia mati sebagai ayam. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kenapa dia mati sebagai ayam? Karena dia bergaul dengan ayam. Saudaraku, mantan gembala saya pada waktu itu, Edward Smith, dia berkata begini, Stephen, satu hal yang paling menakutkan buat saya, itu bukan tentang panas api daripada neraka. Tapi neraka yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika Tuhan mempertontonkan kepada saya, this is what your life could have been. Kalau kamu mau mengikuti rencanaku, engkau harusnya bisa jadi seperti ini. Itulah sesuatu yang paling menakutkan dari neraka. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan anak-anak muda di tempat ini. Kalau satu kali pada waktu kita mati dan Tuhan mempertontonkan, Minggu seharusnya kamu itu jadi begini. Tapi kamu jadi begini. That's hell. Itu neraka yang paling menakutkan bagi kita. Karena you miss the target yang Tuhan persiapkan. Saudara lahir dengan kapasitas yang begitu luar biasa. Lahir dengan sesuatu yang sangat-sangat powerful yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi karena kita hidup matok-matok, makan seperti ayam, kita akan mati seperti ayam. Saudaraku, anak-anak muda di tempat ini saya ingin sampaikan. Be alert. Siapa yang akan bisa menasihati kau? Siapa yang akan bisa mengarahkan, menjaga supaya kita tidak sia-sia kepada rencana Tuhan? Satu hal, tanyakan kepada dirimu sendiri. Adakah 1, 2, 3 orang, 4 orang yang betul-betul saya bisa katakan, that's my friend. Orang-orang ini saya beri kuasa penuh untuk menegur saya. Bahkan untuk memaksa saya, mengikat saya, memaksa untuk menurunkan saya. Supaya saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada nggak orang-orang seperti itu? Kalau saudara nggak punya orang-orang seperti itu, that's a bad thing. Karena itu bahaya sekali. Saudaraku, kadang-kadang orang tua bisa menjadi your friend. Dari waktu ke waktu ada orang tua yang mengingatkan saudara. Kalau saudara yang sudah menikah, suami istri bisa menjadi your friend. Atau teman-teman sahabat. Teman-teman dalam satu pelayanan, dalam satu pergaulan. Tapi orang-orang itu akan katakan, kamu bahaya. Kamu udah sedikit melenceng kepada rencana yang hancur. Sebelum jadi hancur, kembali kepada rencana Tuhan. Supaya you won't miss the target. Nah, saudaraku, saya ingin betul-betul mengajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, saya ingin, tadi siang pada waktu saya pulang, saya mulai merenungkan. Nah, saya ingin ini sesuatu yang menggelitik saya, tapi waktu saya lihat, ternyata ini benar firman Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang pernah baca kitab Ayub? Semua pernah baca kitab Ayub? Pernah nggak saudara bertanya, kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami seperti yang dia alami? Di kitab Ayub pasal pertama, ayat-ayat pertama, Tuhan berkata, di tanah Ur ada seorang yang paling soleh. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namanya Ayub. Apakah Tuhan masih mau menggojlok Ayub sedemikian rupa? Hanya untuk membuktikan kemurniannya. Tuhan sendiri berkata, tidak ada orang seperti Ayub. Di depan iblis, Tuhan berkata, hei iblis, dari mana kamu? Oh, aku berjalan-jalan keliling dunia. Lalu Tuhan berkata, tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Tidak ada di muka bumi orang sesaleh dia, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan tahu persis siapa Ayub. Tapi kenapa Tuhan izinkan iblis menggojlok Ayub sedemikian rupa? Apakah Tuhan merasa nggak fair kalau Ayub nggak ditekan seperti itu? Ayub nggak diinjak-injak seperti itu? Menurut saudara, kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa, Chris, menurut kamu? Kenapa Tuhan izinkan iblis menginjak-injak Ayub, bahkan membunuh 10 anaknya?
dan membuat istrinya meninggalkan dia. Sampai semuanya hancur, semua harta bendanya hancur. Apa tujuannya Tuhan? Amin. Oke. Saya juga percaya dan berpikir seperti itu. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat, nanti karena waktu terbatas, saya nggak akan cerita semuanya. Nanti saudara pulang, saudara selidiki sendiri kitab Ayub ya. Saudara tahu Ayub punya teman berapa? Hah? Berapa Ayub punya teman? Ada 4 teman Ayub. Elifas, Bildad, Sofar, dan yang keempat, itu baru diceritakan di Ayub 32, namanya Elihu. Ada 4 orang temannya. Dan 4 orang ini memberi nasihat kepada Ayub. Saudara tahu, semua nasihat Elifas, Bildad, Sofar, itu semuanya baik. Semuanya positif. Semuanya luar biasa. Kalau saya mengutip 1-2 ayat, saudara pikir ini pasti Ayub yang ngomong. Ternyata bukan. Teman-temannya yang ngomong. Dan itu orang-orang bicaranya luar biasa. Nah, pada akhir daripada kitab Ayub, mulai di pasal 32, temannya yang namanya Elihu mulai bicara sebentar saja. Kemudian setelah itu, di pasal 42, Tuhan berkata begini kepada teman-temannya Ayub. Nih ya, lihat. Coba saudara boleh buka. Ayub 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Loh, yang disalahkan Tuhan cuma 3 orang. Ayub punya 4 sahabat di dalam kitab Ayub. Tuhan berkata, murkaku bangkit terhadap engkau, Elifas. Karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Apa yang salah yang Elifas katakan? Apa yang salah yang Sofar dan Bildad katakan? Saudara melihat. Kemudian ini yang di Ayub 32 ketika Elihu mulai bicara. Ini pertama kali Elihu bicara. Lihat, Ayub 32 ayat 2 dan 3. Lalu marahlah Elihu bin Barakhil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Masuk akal, betul. Dan ia juga marah terhadap ketiga sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Nah, Elihu adalah satu-satunya dari keempat teman Ayub yang bukan hanya marah kepada Ayub karena dia menganggap dirinya lebih benar dari Allah, tapi dia juga marah kepada Elifas, Bildad, dan Sofar. Kenapa? Karena mereka menekan terus Ayub tanpa tahu apa yang terjadi. Saudara bisa mengerti? Kita butuh teman. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan persiapkan saya untuk menjadi teman buat orang lain. Menjadi sahabat buat orang lain. We need a friend. Tapi Tuhan juga pakai saya, pakai kita semua untuk menjadi sahabat buat orang lain. Ketika engkau salah berbicara, hanya sekedar menghakimi, atau hanya sekedar mengangkat-ngangkat, Tuhan katakan, murkaku marah terhadap engkau, yaitu ketiga orang ini. Bicara firman Tuhan, tapi tidak benar, tidak membawa Ayub untuk datang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya waktu tadi siang saya berpikir, mungkinkah kitab Ayub ditulis bukan cuma sekedar tentang Ayub, tetapi tentang kita, supaya we all become friends to somebody. Supaya kita belajar dan kita bisa menjadi teman. Bukan seperti Elifas, Bildad, dan Sofar. Tapi seperti Elihu yang berkata benar tentang Tuhan dan berkata benar tentang satu sama lain. Itulah a friend. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan katakan kepada ketiga orang ini. Aku murka terhadap engkau karena engkau tidak berkata benar tentang aku. Apa yang salah? Karena engkau tidak represent me untuk membawa orang lumpuh datang kepadaku. Saudaraku, ini sesuatu yang saya ingin ajak saudara untuk perhatikan dan betul-betul renungkan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan teman-teman yang benar? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Aplikasi yang pertama yang saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan. Hati-hati dan berlaku sangat selektif dalam memilih sahabat yang menjadi teman sepergaulan.
Saudaraku, ada peribahasa berkata gini, sejauh mana engkau mengizinkan saya masuk, saya akan masuk. Kalau saya cuma diizinkan masuk di pintu pelataran, saya akan masuk di pintu pelataran. Tapi kalau engkau undang masuk ke ruang tamu, saya akan masuk ke ruang tamu. Kalau engkau undang aku masuk ke meja makan untuk makan bersamamu, saya akan makan. It's depend on us. Saya ingin sampaikan, siapa yang bertanggung jawab untuk memilih teman? It's me, katakan. It's saya. Sayalah yang bertanggung jawab. Siapa yang menjadi teman-teman sahabat bagi saya, itu tergantung saya. Sayalah yang membuka pintu, seberapa jauh dia boleh masuk dalam hidup saya. Kalau saudara membuka pintu hanya sekedar orang-orang yang hobinya sama, yang baunya sama, yang kesukaan makanannya sama, yang sekedar nyaman diajak bicara, belum tentu itu adalah sahabat yang Tuhan persiapkan bagi saudara. Coba belajar berkata, saya bertanggung jawab. Mulai hari ini saudara pikirkan betul-betul. Kalau saya mau maju, kalau saya mau bertumbuh, kalau saya mau kokoh, it's my responsibility. Tanggung jawab saya untuk menentukan siapa yang akan menjadi sahabat bagi saya. Seberapa jauh saya buka pintu, seberapa jauh dia akan masuk. Saudara tahu, ada 12 murid Tuhan Yesus. Siapa yang memilih murid-murid itu? Murid itu memilih Yesus atau Yesus memilih mereka? Yesus memilih mereka. Ya. Saya ajak saudara untuk melihat Yohanes 6 ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yesus bertanggung jawab. Kenapa pelayanannya begitu luar biasa? Karena dia ditopang oleh orang-orang yang dia pilih sendiri. Kalau saudara kembali lagi ke pertanyaan statement yang tadi saya katakan di awal pertanyaan. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu dan saya beritahu siapa engkau sebenarnya. Karena saya yang bertanggung jawab. Kalau saya bergaul dengan anak-anak ayam kampung, saya akan menjadi anak ayam sekalipun sebetulnya saya adalah Raja Wali. Dan itu berlaku benar buat semua kita di tempat ini. Kalau saya betul-betul tahu persis, ini orang-orang yang Tuhan tentukan bagi saya. Orang-orang ini pasti akan membawa saya lebih kuat, lebih kokoh. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana saya bisa menemukan orang-orang seperti itu? Saudara mau tahu di mana saudara bisa menemukan orang-orang seperti itu? Siapa yang mau tahu betul-betul? Nah, saya ingin sampaikan satu perkara. Di mana saudara bisa mulai menemukan orang-orang yang luar biasa itu? Mulai buka cermin. Lihat, itulah tempat pertama untuk bisa menemukan orang-orang yang benar. Kalau saudara mau bergabung dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, pastikan kau takut akan Tuhan. Kalau saudara mau mencari teman-teman yang jujur, pastikan kau jujur. Kalau saudara mau mencari orang-orang yang penuh integritas, pastikan kau punya integritas. Karena orang-orang yang punya integritas, nggak tertarik dengan anak-anak ayam kampung. Yang hanya sekedar menyalahkan, melakukan ini, melakukan itu. Start from myself. Kalau saya betul-betul membangun integritas saya, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang senyawa dengan kita. Ada satu perkataan, saya share kemarin di Doa Pengerja, the bird with the same feather flock together. Burung yang bulunya sama akan terbang bersama-sama. Sudah tahu, orang-orang yang punya integritas, dia akan tertarik dengan orang-orang yang punya integritas. Orang yang takut akan Tuhan akan tertarik bergabung dengan orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara mau dikitari sekelilingmu dengan orang-orang yang benar, yang akan menopang hidupmu, pastikan engkau sendiri menjadi hal yang menarik bagi mereka. Kalau enggak, mereka nggak akan tertarik dengan kita. Saudaraku, tahun 89 pada waktu itu ada sesuatu kejadian yang menghebohkan di negara bagian Mississippi. Saya membaca di surat kabar pada waktu saya menjadi mahasiswa, ada seorang bernama John Fraser. John Fraser itu orang yang baik, orang yang sederhana, orang yang lugu. Tapi dia bergabung atau bergaul dengan dua orang yang pecundang. Orang-orang pemberontak, orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Papah mamanya berkata, John, jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Mama nggak tahu, mereka tuh nggak orang yang fair. Mereka tuh orang yang baik. Nggak ada yang buat aneh-aneh. Satu kali dijemput dengan mobil. Ketawa ketiwi dan sebagainya. John Fraser keluar dari mobilnya. Mami, dadah. Maminya dengan berat hati
John pergi dengan mobil bersama dua temannya. Di tengah jalan, dua temannya ini berkata, John, kamu tunggu di mobil ya. Kami mau masuk ke toko itu. Di Amerika seperti beberapa di sini, gas station, tempat tangki bensin itu ada tokonya. Ada toko-toko minimarketnya gitu ya. Dia masuk, dua orang teman ini masuk ke dalam minimarket. Kota yang sepi, Mississippi pada dasarnya itu negara bagian yang sepi. Dua orang teman ini masuk, beberapa menit kemudian dia mendengar satu letupan. Jeder! Kedua temannya keluar, tergopoh-gopoh, lari, masuk ke dalam mobil. John bingung, ada apa? Ada apa? Udah, nggak usah takut, nggak usah tahu. Langsung mereka cepet-cepet pergi. Beberapa mil kemudian mereka menyalakan radio. Ternyata ada orang yang mendengar. Ada sesuatu yang dilakukan oleh satu kendaraan Buick warna biru pada waktu itu dan menembakkan peluru kepada penjaga toko, merampas semua uangnya. Dan ada orang yang melihat bahwa ada anak-anak muda masuk ke dalam Buick itu dan mereka lari cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Lalu dua temannya ini berkata, oke, kita pencar. Untuk selama 2-3 minggu jangan bicara satu sama lain, jangan telepon, jangan ketemu satu sama lain. Kita berpencar total. Mobilnya itu dijatuhkan ke dalam jurang, kemudian mereka berpencar. Minggu pertama, rumah John Fraser diketok oleh polisi. Dikatakan, ayo ikut kami ke kantor polisi, diinterogasi. Kemudian setelah diinterogasi, polisi kata, ayo kamu ngaku, apa yang kamu lakukan? Saya nggak tahu saya lakukan apa. Dua orang teman kamu sudah sama-sama bersaksi. You pull the trigger. Engkau yang menembakkan orang penjaga toko ini. Kesaksian dua orang melawan kesaksian satu orang. John Fraser dijatuhi hukuman mati karena ini direncanakan. Dan dalam proses menunggu hukuman mati, 11 tahun dia nggak punya pembelaan sama sekali. Tahun 89 untuk pertama kalinya yang namanya tes DNA diperkenalkan. Di tempat kejadian ada beberapa alat-alat bukti, serbuk, ada berkas rambut yang jatuh, ini itu, kemudian mulai dimasukkan ke dalam lab. Dan semuanya mendukung perkataan daripada John Fraser. Bukan perkataan dua orang ini. Dia dibebaskan total. Begitu keluar dari pengadilan, para wartawan bertanya, John, ayo sekarang kita gugat. Kamu mau katakan apa? Apakah kamu akan menggugat dua teman-teman kamu? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh John Fraser? No, nggak perlu. It's my fault. Loh, salah kamu apa? I made a mistake. I chose the wrong friend. Aku salah memilih. Aku pilih teman yang salah. Teman yang keliru. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan. Kalau saudara mau kuat, saudara mau teguh, saudara mau betul-betul matang dalam Tuhan, dalam segala perkara, pastikan kau punya teman yang betul-betul akan menjadi penopang dalam hidupmu. Daud sadar akan hal itu. Dia persiapkan satu office. This is the office of a friend. Diikuti oleh anaknya Salomo. I also have to have an office of a friend. Nah, saudaraku, adakah tempat khusus yang kau berikan dalam hatimu? Ini akan menjadi tempat untuk seorang sahabat. Punya hak untuk menegur. Punya hak untuk mengikat saya. Mengangkat saya ke atap rumah. Dan memaksa untuk menurunkan saya persis di depan kaki Yesus. Do you have such a friend? Saudara punya nggak teman-teman kayak begini? Kalau saudara mau maju, mau kuat, mau kokoh, semua kita, termasuk saya, ada waktunya, ada kalanya, kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, nggak punya keinginan untuk datang kepada Yesus. Tapi akan ada teman-teman yang memaksa saudara, memikul saudara, mengikat saudara, dan memaksa saudara turun. Supaya apa? You will meet Christ. Nah, hari ini anak-anak muda, saya ingin sampaikan titip pesan. Saya berharap waktu saya seumur saudara, ada orang yang kasih tahu saya seperti ini. Kalau enggak, 38 tahun, you will be wasted your time. Ada waktu yang begitu lama, 38 tahun, sia-sia. Walaupun ujung-ujungnya Tuhan sendiri datang. Ini saya bukan bicara tentang keselamatan. Saya bicara tentang kapasitas hidup yang dibangun total, supaya enggak sia-sia. Ajarkan kepada saudaramu, ajarkan kepada anak-anakmu. Kalau saudara mau hidupmu tidak sia-sia, have some friends like this. Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara lebih jauh dan lebih jauh lagi.
Tuhan berikan kami, Tuhan Yesus, untuk menemukan orang-orang yang luar biasa, yang layak disebut sebagai sahabat, untuk menopang kami, meneguhkan kami, memaksa kami untuk datang kepada Kristus, supaya kami tidak goyah. Berikan kami kerendahan hati untuk membuka diri, Tuhan Yesus. Kami mau bangun diri kami sendiri. I will start from seeing myself, supaya kami menarik bagi orang-orang demikian, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan anak-anak muda di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri.